gejalanya hari ini, Bu? Seperti biasa, Sus. Bagian ini terasa nyeri. Oh, oke lah, Bu. Di sini saya Suster Arni yang akan merawat Ibu dari shift pagi dari jam 8 sampai jam 2. Jadi sesuai dengan kontrak minggu lalu bahwa saya akan memberikan edukasi kepada Ibu terkait dengan penyakit Ibu, di mana dokter telah mendiagnosa bahwa Ibu memiliki kanker ovarium stadium 1. Nah, di sini apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Oke, sebelum saya menyampaikan materi saya, bagaimana sih menurut Ibu atau gambaran Ibu tentang kanker ovarium ini? Menurut saya, Sus, kanker ini berbahaya, menyerang sistem reproduksi. Oke, Bu, bagus ya jawabannya. Setidaknya Ibu telah mengetahui dan Ibu paham sedikit tentang kanker ovarium ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana dan apa pengertian dari kanker ovarium. Di sini nanti saya harap Bapak dan Ibu bisa memahami kanker ovarium. Saya akan menjelaskan bagaimana pengertiannya, bagaimana penyebabnya, tanda dan gejala, pencegahan serta pengobatan, dan apa komplikasi yang akan terjadi jika tidak ada pengobatannya. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan bagaimana atau apa pengertian kanker ovarium ini. Nah, kanker ovarium ini Ibu bisa lihat gambarnya. Di bagian kanan dan kiri kita terdapat dua sel indung telur. Nah, di sini memproduksi sel telur. Nah, ketika sel telur diproduksi, maka akan pecah dan keluar menuju ke ovarium. Ini akan dibuahi dan ketika dibuahi maka akan terjadi proses pembentukan janin. Nah, namun ketika tidak dibuahi maka akan terjadi proses menstruasi. Namun ketika ada gangguan atau perubahan dari DNA tubuh ibu, maka sel telur yang terdapat di bagian ovarium ini tidak akan pecah sehingga akan membentuk sebuah kista. Nah, semakin lama kista tersebut ada di dalam ovarium ibu, maka itu akan memicu adanya sel kanker. Jadi itu salah satu penyebab dari sel kanker ovarium tersebut. Nah, di sini juga ada faktor resiko dari sel kanker ovarium, di mana yang pertama yaitu bisa karena usia atau faktor keturunan. Sebelum itu saya mau tanya kepada Ibu, apakah ada keluarga Ibu yang memiliki kanker ovarium? Tidak, Sus. Oke, berarti tidak ada ya, Bu. Berarti bukan berarti Ibu berpikir, loh kenapa keluarga saya bahkan tidak memiliki riwayat kanker ovarium, kenapa saya bisa terkena? Namun itu bukan salah satu faktor ya, Bu. Ada faktor lain seperti obesitas. Ibu pernah menggunakan terapi pengganti hormon. Di sini terapi pengganti hormon ini yaitu terapi estrogen untuk wanita menopause, dan ini juga faktor resikonya yaitu ibu pernah memiliki kanker payudara, atau juga faktor resikonya ibu tidak pernah hamil. Nah, tidak pernah hamil ini ketika hamil maka sel telur akan berhenti berproduksi di dalam tubuh kita. Namun ketika tidak hamil maka semakin lama sel telur akan semakin bereproduksi di dalam tubuh kita sehingga memicu adanya sel kanker. Nah, begitu, Bu, faktor resiko bisa terjadinya kanker ovarium ini. Nah, mungkin Ibu bertanya-tanya, apa sih tanda dan gejala yang kita rasakan di sel kanker ovarium ini? Nah, tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, Ibu akan merasakan nyeri di bagian perut seperti yang Ibu katakan tadi. Ibu merasakan nyeri di bagian kanan dan kiri Ibu. Terus Ibu akan merasakan sakit kepala, terjadi perdarahan, namun perdarahannya bukan pada saat menstruasi ya, Bu. Terus akan terjadi penurunan nafsu makan, sehingga berat badan ibu akan semakin turun, dan bisa juga berat badan ibu bisa naik drastis. Selanjutnya nafas ibu akan terasa sangat pendek, dan ibu akan merasakan mual, muntah, perut terasa kembung dan semakin membesar. Itu ya, Bu, tanda dan gejalanya. Nah, saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana pencegahan
untuk kanker ovarium stadium awal ini. Nah, pencegahannya bisa ibu lihat sendiri di sini. Ada yang pertama, ibu bisa mengonsumsi pil KB kombinasi, terus tidak menggunakan terapi hormon. Ibu juga harus menjaga pola makan, pola olahraga ibu agar memiliki hidup yang sehat ya Bu. Seterusnya pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama operasi, radioterapi dan kemoterapi. Nah, operasi ini merupakan suatu pengangkatan sel kanker ibu. Nah, ini merupakan keputusan yang sangat berat Bu. Jika kita melakukan operasi berarti ibu berkeputusan untuk tidak memiliki keturunan lagi, karena sel telur atau ovarium kita akan diangkat sehingga akan besar peluangnya untuk tidak memiliki keturunan lagi. Seterusnya pengobatan selanjutnya yaitu radioterapi. Nah, radioterapi ini menggunakan sinar untuk menghancurkan sel kanker ovarium yang ada di dalam ovum ibu. Nah, seterusnya kemoterapi. Nah, kemoterapi ini merupakan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk sel kanker. Jadi begitu Bu. Jadi sesuai dengan keputusan Bapak dan Ibu, bagaimana sih pengobatan yang Ibu dan Bapak lakukan. Jadi Bapak juga harus mendukung istrinya untuk melakukan pengobatan, memberikan semangat agar Ibu bisa melakukan pengobatannya, dan Ibu juga jangan minder terhadap penyakitnya. Semua tersebut ada jalan keluar dari Tuhan ya Bu. Nah, seterusnya yaitu penanganan yang bisa dilakukan. Nah, penanganannya yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama kita bisa berkoordinasi dengan dokter dan selalu mengikuti petunjuk atau resep yang diberikan oleh dokter dan menggunakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Ibu juga harus mengatur pola makan, selalu mengatur pola olahraga ibu dan memakan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, biji-bijian, namun harus rendah lemak. Nah, seterusnya bagaimana sih komplikasi yang bisa terjadi ketika pengobatan ibu tidak dilakukan secara intensif? Nah, komplikasi ini merupakan penyakit yang akan bertambah kepada ibu ketika kanker ini tidak diobati secara intensif. Nah, komplikasinya yaitu yang pertama ibu bisa lihat di sini. Komplikasinya yaitu akan adanya lubang pada usus ibu. Nah, seterusnya akan ada penimbunan cairan pada bagian paru-paru ibu, penimbunan cairan pada saluran kemih, dan penyumbatan pada usus ibu. Ya, demikian saja yang bisa saya jelaskan tentang kanker ovarium. Kalau ibu dan bapak ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Apa penyebab kanker ovarium? Oke Bu, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi penyebab dari kanker ovarium ini. Nah, di sini kanker ovarium kita akan memproduksi sel telur. Ketika sel telur tersebut tidak bisa pecah karena adanya gangguan atau perubahan sel DNA kita, maka sel telur tersebut akan membentuk kista sehingga akan memicu adanya sel kanker di dalam ovarium kita. Itu penyebabnya Bu. Tapi ada juga faktor resiko lainnya seperti tadi obesitas, merokok, terapi pengganti hormon, dan juga faktor keturunan serta adanya riwayat kanker payudara dan pola hidup yang tidak sehat. Apakah ibu bisa mengerti? Apakah ada yang mau ditanya lagi Pak? Ibu Sus, terima kasih atas sosialisasi kepada kami atas nama keluarga kami di sini. Dan yang kami tanyakan di sini, apakah kanker ovarium ini hanya wanita yang diserang? Oh, pertanyaan sangat bagus ya Pak. Ini kanker ovarium memang hanya untuk wanita. Kenapa? Karena ovarium ini cuma dimiliki oleh wanita Pak. Ini untuk memproduksi sel telur sehingga bisa membuahi atau menghasilkan janin nantinya. Nah,
Kalau untuk pria atau laki-laki itu adanya kanker testis ya Pak. Kanker testis ini menyerang bagian testis kita, di mana testis ini memproduksi sel sperma dari laki-laki, begitu Pak. Maka mengerti Pak? Oke. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi ya Pak, Bu. Jadi saya mau mengevaluasi sampai mana sih pemahaman Bapak dan Ibu tentang kanker ovarium ini yang telah saya jelaskan. Jadi nanti saya akan memberikan satu pertanyaan, kalau Ibu atau Bapak bisa menjawab nanti saya persilahkan. Pemahaman Ibu atau yang telah Bapak dan Ibu tangkap, apa sih tanda dan gejala dari kanker ovarium stadium 1 ini? Sakit kepala, nyeri perut. Oke, bagus ya Bu. Apakah ada lagi? Apakah Bapak mau menambah jawaban dari Ibu? Ya, kalau pengalaman saya di sini waktu kamu jelaskan sama kami, ada beberapa lagi pendarahan, mual, dan muntah. Oke, bagus ya Pak, Bu. Berarti Ibu dan Bapak bisa menangkap dari penjelasan yang telah saya berikan. Nah, demikian saja pertemuan kita pada hari ini, di mana kesimpulannya penyakit atau kanker ovarium stadium 1 ini adalah kanker yang sangat berbahaya yang menyerang sel indung telur kita. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau Ibu dan Bapak membutuhkan sesuatu, Ibu dan Bapak bisa memanggil saya di nurse station nantinya. Saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih ya.